Aku tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang begitu sederhana bisa perlahan mengubah segalanya. Awalnya hanya hal kecil. Perhatian ringan yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain, menanyakan apakah aku sudah makan, membantu tanpa diminta, atau sekadar hadir saat rumah terasa terlalu sepi. Suamiku sibuk. Bukan salahnya, tapi jarak itu nyata. Hari-hari terasa panjang, dan malam-malam menjadi semakin sunyi. Aku mencoba bertahan dengan rutinitas, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase. Sampai dia datang, adik iparku. Dia tidak banyak bicara. Namun setiap kata yang keluar terasa dalam. Tatapannya tajam, seolah bisa melihat apa yang tidak pernah aku ucapkan. Wajahnya sering terlihat serius, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang besar di dalam hatinya. Dan entah kenapa, saat dia sedikit condong ke arahku ketika berbicara, aku selalu merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Seperti ada emosi yang diam-diam mendorong, tapi tidak pernah benar-benar diungkapkan. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas itu ada. Tapi perhatian kecil itu perlahan menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi ketergantungan. Dan tanpa aku sadari, hatiku mulai berjalan ke arah yang seharusnya tidak pernah aku tuju. Ini bukan tentang cinta yang tiba-tiba datang. Ini tentang langkah kecil yang tidak pernah aku hentikan. Sampai akhirnya, aku lupa batas. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, bahkan saat semuanya sebenarnya belum benar-benar terjadi. Seolah hatiku sudah tahu, aku sedang berjalan ke arah yang salah, tapi tetap melangkah tanpa berusaha berhenti. Hari itu terasa seperti hari biasa. Aku berdiri di dapur, menatap air yang mendidih tanpa benar-benar memperhatikan. Pikiranku kosong, atau mungkin terlalu penuh oleh hal-hal yang tidak ingin aku akui. Rumah ini terlalu sepi. Suamiku sudah berangkat sejak pagi. Seperti biasa, hanya pesan singkat yang kuterima sebelum dia benar-benar tenggelam dalam kesibukannya. Aku tidak menyalahkannya, aku hanya merasa kehilangan sesuatu yang dulu selalu ada. "Kak!" Suara itu membuatku tersentak pelan. Aku menoleh, dan di sanalah dia berdiri di ambang pintu dapur. Adik iparku. Seperti biasa, wajahnya terlihat serius. Tatapannya langsung tertuju padaku, tajam, dalam, seolah dia sedang membaca sesuatu yang bahkan aku sendiri sulit pahami. "Aku lihat kakak dari tadi diam saja," katanya pelan. Aku tersenyum kecil, mencoba terlihat biasa. "Cuma capek sedikit." Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melangkah mendekat. Sedikit condong ke arahku saat berdiri di samping, membuat jarak di antara kami terasa lebih dekat dari seharusnya. "Belum makan, ya?" Pertanyaan sederhana itu, entah kenapa terasa berbeda. Aku menggeleng pelan. Tanpa banyak kata, dia mematikan kompor, lalu mengambil alih apa yang sedang kulakukan. Gerakannya tenang, seolah itu hal yang wajar. Seolah dia sudah terbiasa memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Aku hanya bisa diam, memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku hari ini. "Jangan dipaksakan kalau capek," katanya lagi, tanpa menoleh. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi terasa hangat. Aku menunduk sedikit. "Terima kasih." Dia akhirnya menoleh. Tatapan itu lagi. Terlalu lama, terlalu dalam. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, tapi entah kenapa jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ini hanya perhatian biasa.
Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Hanya perhatian kecil. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Hal-hal sederhana mulai terasa berbeda. Sapaan pagi darinya terasa lebih hangat. Keheningan di rumah tidak lagi sepenuhnya sepi. Dan aku mulai menunggu. Menunggu langkah kakinya di lorong. Menunggu suaranya memanggilku. Menunggu perhatian kecil yang selalu dia berikan tanpa diminta. Aku tahu ini mulai tidak wajar. Tapi aku tidak menghentikannya. Karena diam-diam, aku merasa nyaman. Dan mungkin, disitulah semuanya benar-benar dimulai. Dan mungkin, ini bukan lagi sekadar perhatian kecil. Aku mulai menyadarinya, tapi terlambat untuk berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang aneh. Tidak ada yang benar-benar berubah secara nyata, tapi semuanya terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara kami, tanpa pernah diucapkan. Aku masih melakukan hal yang sama setiap hari. Bangun pagi, menyiapkan rumah, menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi sekarang, ada satu hal yang selalu kutunggu. Dia. Kak, sudah makan? Suara itu kembali terdengar, dan tanpa sadar, aku tersenyum sebelum menoleh. Dia berdiri tidak jauh dariku, dengan wajah serius seperti biasanya. Tatapannya langsung menangkap mataku, membuatku sejenak lupa harus menjawab apa. Belum, jawabku pelan. Dia menghela napas ringan, lalu berjalan mendekat. Lagi-lagi, sedikit condong ke arahku saat berbicara. Jarak itu terasa begitu dekat, sampai aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Jangan sering seperti ini, katanya. Aku mengangguk, meski tidak benar-benar berjanji pada diriku sendiri. Karena yang aku sadari, bukan hanya dia yang mulai memperhatikan. Aku juga mulai memperhatikannya. Cara dia berdiri. Cara dia diam sebelum berbicara. Cara tatapannya selalu terlihat menahan sesuatu. Seolah dia juga sedang berjuang, sama sepertiku. Hari itu, hujan turun sejak sore. Langit gelap lebih cepat, dan suasana rumah menjadi semakin sunyi. Aku duduk di ruang tengah, memeluk lutut, mendengarkan suara hujan yang jatuh tanpa henti. Entah kenapa, ada rasa kosong yang tiba-tiba muncul lagi. Sampai akhirnya, Kak, aku menoleh. Dia sudah duduk tidak jauh dariku. Aku bahkan tidak sadar sejak kapan dia ada di sana. Kok sendirian? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Memang biasanya juga sendiri. Jawaban itu keluar begitu saja, jujur, tanpa aku sempat menyaringnya. Dia terdiam. Untuk beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu dia sedikit bergeser, mendekat. Sekarang tidak, katanya singkat. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, langsung menyentuh sesuatu di dalam hatiku. Aku menoleh pelan, dan lagi-lagi tatapan itu. Tajam. Dalam. Seolah dia ingin mengatakan banyak hal, tapi memilih diam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu, aku harus menjaga jarak. Aku tahu, ini mulai melewati batas. Tapi tubuhku justru diam. Tidak bergerak. Tidak menjauh. Dan saat dia sedikit condong ke arahku, seperti ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku tidak menghentikannya. Hujan di luar semakin deras. Dan di dalam rumah ini, keheningan terasa semakin berat. Ada sesuatu yang ingin aku katakan.
ada sesuatu yang mungkin juga ingin dia ungkapkan. Tapi tidak ada yang benar-benar berani memulainya. Karena kami sama-sama tahu, sekali saja langkah itu diambil, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Aku menunduk, mencoba mengatur napas. Ini salah. Aku harus berhenti. Aku harus menjaga diriku sendiri. Tapi saat aku kembali mengangkat kepala dan melihatnya masih di sana, masih menatapku dengan cara yang sama, keyakinanku mulai goyah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menikmati perhatiannya. Aku mulai membutuhkannya. Dan saat kebutuhan itu tumbuh, aku tahu, aku semakin sulit untuk kembali. Perasaan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti bayangan yang makin lama makin jelas, sampai akhirnya aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku mulai mencari alasan. Alasan untuk berada di dekatnya. Alasan untuk berbicara lebih lama. Alasan untuk sekadar mendengar suaranya memanggilku. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai berharap. Hari itu terasa berbeda. Suamiku memberi kabar bahwa dia akan pulang lebih larut dari biasanya. Tidak ada yang aneh sebenarnya, itu sudah sering terjadi. Tapi entah kenapa, kali ini justru membuatku merasa lega. Perasaan itu langsung membuatku terdiam. Seharusnya aku tidak merasa seperti itu. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membereskan rumah. Menyapu, merapikan meja, melakukan apa saja agar tidak terlalu banyak berpikir. Tapi tetap saja, pikiranku kembali ke satu arah. Dia. Kak. Suara itu kembali terdengar. Dan seperti biasa, jantungku langsung merespons lebih cepat dari seharusnya. Aku menoleh. Dia berdiri di sana dengan wajah seriusnya yang khas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Lebih dalam. Lebih berat. Seolah dia juga sedang memikirkan hal yang sama. Kakak kelihatan capek, katanya pelan. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. Biasa saja. Dia tidak langsung percaya. Langkahnya mendekat. Pelan, tapi pasti. Dan seperti kebiasaannya, dia sedikit condong ke arahku saat berhenti di dekatku. Jarak itu kembali terasa terlalu dekat. Kak. Suaranya lebih rendah kali ini. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena di dalam diam itu, ada terlalu banyak hal yang kami tahan. Tatapannya turun sedikit, lalu kembali ke mataku. Kalau ada yang kakak pikirkan, jangan dipendam sendiri. Kalimat itu sederhana. Tapi justru itulah yang membuat pertahananku mulai retak. Aku tertawa kecil, meski terdengar rapuh. Semua orang juga bilang begitu, tapi tidak semua orang benar-benar mau mendengar. Dia terdiam. Untuk sesaat, aku pikir dia akan mundur. Tapi tidak. Dia tetap di sana. Tidak menjauh. Kalau aku mau, katanya pelan. Aku membeku. Hening. Tidak ada suara lain selain detak jantungku sendiri yang terasa semakin jelas. Aku tahu ini momen yang seharusnya aku hindari. Aku tahu ini titik di mana aku harus mundur. Tapi kakiku terasa berat. Hatiku lebih berat lagi. Aku menatapnya lagi. Dan kali ini, aku tidak mengalihkan pandangan. Seolah tanpa kata, kami saling mengakui sesuatu yang selama ini kami sembunyikan. Dia sedikit lebih condong ke depan. Bukan tindakan yang besar, tapi cukup untuk membuat jarak itu hampir hilang.
Aku menahan napas. Ini salah. Ini benar-benar salah. Tapi kenapa aku tidak bergerak? Kenapa aku justru merasa tidak ingin menjauh? Waktu seolah berhenti. Hanya ada kami berdua, dan perasaan yang akhirnya tidak bisa lagi disangkal. Sampai akhirnya, aku yang lebih dulu memalingkan wajah. Aku mundur satu langkah. Napasku hela dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa kesadaran yang masih ada. Kita tidak boleh seperti ini, ucapku pelan. Kalimat itu terasa berat. Seolah aku sedang meyakinkan diriku sendiri, bukan dia. Dia tidak langsung menjawab. Saat aku berani menoleh lagi, dia masih menatapku. Tatapan yang sama, tapi kali ini lebih dalam, lebih sulit dibaca. Aku berharap dia akan membantah. Atau mungkin, meyakinkanku untuk tetap bertahan di garis yang benar. Tapi dia hanya diam. Dan justru diam itulah yang membuat semuanya terasa semakin nyata. Karena dalam diam itu, aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Dan saat dua orang merasakan hal yang sama, batas itu tidak lagi terlihat jelas. Aku menunduk, berusaha kembali menjadi diriku yang dulu. Tapi rasanya sudah terlambat. Karena sesuatu di dalam hatiku sudah terlanjur berubah. Dan aku tidak yakin aku masih ingin menghentikannya. Dan sejak saat itu, batas yang dulu begitu jelas mulai terasa kabur. Aku mencoba bersikap seperti biasa. Benar-benar mencoba. Aku menghindari terlalu lama berada di dekatnya. Mengurangi percakapan yang tidak perlu. Bahkan beberapa kali sengaja pergi ke ruangan lain hanya untuk menjaga jarak. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin aku merasa kehilangan. Ada ruang kosong yang tiba-tiba muncul saat dia tidak ada di dekatku. Keheningan yang dulu biasa saja, kini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang hilang tanpa bisa aku jelaskan. Dan itu membuatku takut. Takut pada perasaanku sendiri. Hari itu, aku sengaja menghabiskan waktu lebih lama di kamar. Berpura-pura sibuk, padahal sebenarnya aku hanya ingin menenangkan diri. Aku tidak boleh seperti ini. Aku terus mengulang kalimat itu dalam hati. Aku seorang istri. Aku punya batas. Aku harus menjaga semuanya tetap utuh. Tapi semua keyakinan itu perlahan goyah saat pintu kamar diketuk pelan. Tok, tok. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku tahu siapa itu, bahkan sebelum pintu dibuka. Kak! Suara itu terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku terdiam sejenak, ragu untuk menjawab. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, pintu terbuka perlahan. Dia berdiri di sana. Seperti biasa, dengan wajah seriusnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak hanya dalam, ada beban yang jelas terlihat, seolah dia juga sudah lelah menahan semuanya sendirian. Kakak menghindariku, tanyanya langsung. Aku terkejut. Tidak ada basa-basi. Tidak ada jarak seperti biasanya. Aku menggeleng cepat. Tidak. Tapi suaraku terdengar lemah, bahkan untuk diriku sendiri. Dia melangkah masuk. Pelan, tapi pasti. Dan seperti sebelumnya, dia sedikit condong ke arahku saat berhenti tidak jauh di depanku. Jarak itu lagi. Jarak yang selalu membuat pikiranku kacau. Kalau bukan menghindar, kenapa sekarang jadi berbeda? Lanjutnya. Aku menunduk. Aku tidak punya jawaban yang bisa membuat semuanya kembali normal.
Karena kenyataannya, aku memang berubah. Kami sama-sama berubah. Aku cuma ingin semuanya tetap baik, ucapku pelan. Dia terdiam. Aku bisa merasakan tatapannya masih tertuju padaku, tajam dan penuh arti. Menurut kakak, ini masih baik? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu menusuk jauh lebih dalam dari yang aku kira. Aku mengangkat wajah perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Perasaan itu nyata. Tidak lagi sekadar isyarat atau perhatian kecil. Aku mundur satu langkah, mencoba menjaga jarak yang tersisa. Kita harus berhenti, kataku, lebih tegas dari sebelumnya. Kita tidak boleh melangkah lebih jauh. Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik terasa begitu lama. Sampai akhirnya, dia menghela napas pelan. Aku sudah mencoba, katanya lirih. Tapi semakin aku menahan, semakin aku tidak bisa berpura-pura. Aku menahan napas. Dunia seolah mengecil hanya menjadi ruangan ini. Dan kakak, lanjutnya, bisa jujur. Kalau kakak tidak merasakan apa-apa, aku membeku. Pertanyaan itu adalah hal yang paling aku hindari. Aku ingin berbohong. Aku ingin mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Karena di dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Keheningan menjawab segalanya. Dan dia menyadarinya. Dia tidak mendekat lagi. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena sekarang, tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku tidak akan memaksa, katanya pelan. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura tidak peduli. Aku menutup mata sesaat. Air mata hampir jatuh, tapi kutahan. Ini bukan hanya tentang perasaan. Ini tentang pilihan. Tentang tanggung jawab. Tentang sesuatu yang bisa menghancurkan banyak hal jika aku salah melangkah. Namun di sisi lain, ada perasaan yang terus menarikku. Perasaan yang terasa hangat, tapi juga berbahaya. Aku membuka mata lagi. Menatapnya. Dan di momen itu, aku sadar satu hal. Ini bukan lagi sekadar tentang benar atau salah. Ini tentang siapa yang akan aku pilih aku dengarkan. Logika atau hatiku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut dengan jawabanku sendiri. Karena semakin aku mencoba bertahan, hatiku justru perlahan mulai memilih. Dan itulah yang paling aku takuti. Bukan perasaannya, tapi arah dari perasaan itu. Hari-hari setelah percakapan itu terasa jauh lebih berat. Tidak ada lagi yang benar-benar bisa disembunyikan. Tidak ada lagi kepura-puraan di antara kami. Kami tetap berbicara, tapi tidak lagi sama. Setiap kata terasa memiliki arti lebih dalam. Setiap tatapan terlalu lama untuk disebut kebetulan. Dan setiap keheningan justru semakin menguatkan apa yang tidak kami ucapkan. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Berusaha menjadi istri yang seharusnya. Saat suamiku pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Menyiapkan makan, menanyakan harinya, tersenyum, semua terlihat normal dari luar. Tapi di dalam, aku merasa seperti orang lain. Ada apa? Tanya suamiku suatu malam. Aku tersentak kecil. Tidak ada. Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin dia percaya, atau mungkin dia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh.
Dan justru itu membuat hatiku terasa semakin sesak. Karena di saat yang sama, ada seseorang di rumah ini yang melihatku lebih dalam dari siapapun. Dan aku tidak bisa lagi menyangkalnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh. Perasaanku berantakan. Aku keluar kamar pelan-pelan, mencoba mencari udara segar di ruang tengah. Lampu redup. Rumah sunyi. Tapi, aku tidak sendiri. Dia sudah ada di sana. Duduk diam, seolah juga tidak bisa tidur. Kami saling menatap. Tidak kaget. Tidak bertanya. Seolah kami sudah tahu momen ini akan datang. "Kak," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak menjawab. Langkahku terhenti, tapi aku tidak mundur. Dia berdiri. Pelan, lalu berjalan mendekat. Seperti sebelumnya, sedikit condong ke arahku. Tapi kali ini, terasa lebih berani. Lebih jelas. Kalau kita terus seperti ini, kita akan semakin jauh, katanya. Aku menelan ludah. Aku tahu, jawabku lirih. Lalu kenapa kita tidak berhenti? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat di hatiku. Aku ingin menjawab. Aku ingin mengatakan bahwa kita harus berhenti sekarang juga. Tapi yang keluar justru kejujuran yang selama ini kutahan. Karena aku tidak bisa. Hening. Aku sendiri terkejut dengan jawabanku. Tapi setelah itu, tidak ada lagi yang bisa aku sembunyikan. Tatapannya berubah. Lebih dalam, lebih penuh. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak lagi menahan perasaannya sepenuhnya. Aku mundur sedikit, tapi tidak pergi. Ini titiknya. Titik di mana aku bisa memilih untuk berhenti atau melangkah lebih jauh. Dan aku masih di sini. Masih berdiri di hadapannya. Masih membiarkan semua ini terjadi. "Kak," suaranya terdengar lebih berat sekarang. Aku menutup mata sesaat. Mencoba mencari sisa kekuatan yang mungkin masih ada. Wajah suamiku terlintas di pikiranku. Janji yang pernah kami ucapkan. Semua yang sudah kami bangun bersama. Dan di saat yang sama, aku merasakan kehadiran orang di depanku ini. Yang entah kenapa terasa begitu dekat di hatiku. Aku membuka mata. Menatapnya. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bingung, bisikku. Dia tidak menyentuhku. Tidak juga mendekat lebih jauh. Tapi tatapannya cukup untuk membuatku merasa tidak sendiri. Dan justru itu yang membuat semuanya semakin sulit. Karena aku tidak hanya sedang melawan perasaan. Aku sedang memilih siapa yang akan aku sakiti. Dan tidak ada pilihan yang benar-benar terasa benar. Napasku hela dalam. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa apapun yang aku pilih setelah ini akan mengubah segalanya. Dan mungkin tidak akan ada jalan kembali. Karena di titik ini, aku tidak lagi berdiri di dekat batas, aku sudah berada tepat di atasnya. Dan satu langkah saja cukup untuk menjatuhkanku. Malam itu terasa begitu panjang. Aku masih berdiri di hadapannya dengan air mata yang belum sepenuhnya berhenti. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Kami sudah sampai di ujung. Ujung dari semua perhatian kecil yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak ingin menyakitinya, ucapku pelan, hampir seperti berbicara pada diriku sendiri.
Dia terdiam. Tatapannya masih sama. Dalam, penuh, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seperti menerima. Aku juga tidak ingin kakak terluka, jawabnya lirih. Kalimat itu membuat hatiku semakin berat. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang paling jujur dari semua ini. Bukan tentang siapa yang lebih aku inginkan, tapi tentang siapa yang harus aku lepaskan. Aku menutup mata, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Semua kenangan bersama suamiku terlintas satu persatu. Tawa sederhana, kebersamaan yang mungkin terasa biasa, tapi nyata. Nyata dan pernah membuatku bahagia. Dan di sisi lain, ada perasaan yang tumbuh diam-diam. Hangat, tulus, tapi hadir di waktu yang salah. Aku membuka mata perlahan, menatapnya. Untuk terakhir kalinya, dengan perasaan yang utuh. Aku harus berhenti, kataku, suara gemetar tapi pasti. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Hening. Tidak ada bantahan. Tidak ada paksaan. Dia hanya menatapku lama. Seolah mencoba mengingat momen ini sebelum semuanya benar-benar berakhir. Aku tahu, jawabnya akhirnya. Seharusnya memang begitu. Ada senyum tipis di wajahnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang penuh penerimaan. Dan justru itu yang membuat air mataku jatuh lagi. Maaf, bisikku. Dia menggeleng pelan. Tidak perlu. Kami berdiri di sana, dalam jarak yang akhirnya terasa sangat jauh, meskipun secara nyata begitu dekat. Tidak ada lagi langkah mendekat. Tidak ada lagi tatapan yang terlalu lama. Karena kami sama-sama tahu, ini adalah akhir dari semua yang tidak pernah benar-benar dimulai. Aku menarik napas panjang. Lalu berbalik. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tidak berhenti. Aku kembali ke kamar. Ke tempat di mana aku seharusnya berada. Dan malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan hanya karena harus melepaskan seseorang, tapi juga karena aku harus menerima bahwa aku pernah hampir kehilangan diriku sendiri. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Dia tidak lagi sering berbicara. Aku juga menjaga jarak. Kami kembali menjadi dua orang yang seharusnya. Tidak ada yang berubah di mata orang lain. Tapi hanya kami yang tahu, ada sesuatu yang pernah ada, lalu kami lepaskan. Perlahan, aku kembali menjalani hidupku. Belajar lagi untuk hadir sepenuhnya sebagai seorang istri. Belajar lagi menghargai apa yang sudah aku miliki. Dan yang paling penting, belajar dari kesalahan yang hampir aku lakukan. Suatu pagi, saat aku berdiri di dapur seperti biasa, aku tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku berhasil berhenti sebelum semuanya benar-benar hancur. Aku mungkin pernah melangkah terlalu jauh, tapi aku juga yang memilih untuk kembali. Dan dari semua hal yang terjadi, aku akhirnya mengerti satu hal sederhana. Perhatian kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Tapi pilihan adalah hal yang menentukan kemana semua itu akan berakhir. Dan kali ini, aku memilih untuk kembali sebelum aku benar-benar kehilangan segalanya.